Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan channel Bebaskan Belajar Bersama Asas Aspek Kehidupan. Pagi hari ini saya akan menggali sedikit mengenai trilogi manusia. Jadi trilogi relasi manusia. Jadi ternyata setelah kita kaji ada 3 bentuk relasi manusia. Yang pertama adalah intrapersonal relation. Jadi relasi dengan dirinya sendiri. Kadang-kadang disebut juga self-talk, komunikasi dengan dirinya sendiri. Intrapersonal relation atau communication. Yang kedua adalah interpersonal relation atau interpersonal communication. Hubungan antara seorang dengan yang lain atau dengan kelompok. Nah, ini yang banyak dibahas karena sifatnya lebih kasat mata. Yang ketiga adalah suprapersonal relation atau suprapersonal communication. Nah, ini kebanyakan menyangkut ranah religi, perenungan, berhubungan secara pribadi dengan Yang Maha Kuasa, berdoa dan sebagainya. Nah, kita coba. Pada intrapersonal relation, ini kelihatannya sepele, tetapi sangat berhati-hati harus. Karena self-talk ini apabila isinya adalah negatif, itu sangat berbahaya. Karena orang akan berpikir terus-menerus di dalam dirinya sendiri. Berperang di dalam batin, orang bilang. Misalnya orang-orang yang sudah mulai mengarah depresi berat, kemudian mulai muncul ide-ide untuk suicide, bunuh diri. Nah, ini sangat berbahaya. Diam, justru sangat berbahaya. Di dalam klinik psikiatri itu, kalau orang yang diam, itu bisa-bisa tahu-tahu menyakiti diri, bunuh diri dan sebagainya. Tapi kok yang banyak cuap-cuap, banyak ngomong aku mau mati, mau bunuh diri, biasanya nggak mati-mati malah gitu. Jadi orang seperti ini mau jalan aja dipikir dia. Kanan dulu, kiri dulu, ini belok kanan, belok kiri. Itu dipikir terus. Makanya kadang-kadang kita bisa melihat di dalam prakteknya ya, di ruang-ruang psikiatri itu, orang yang duduk tangannya begini bisa berjam-jam, atau mondar-mandir. Jadi sambil berpikir jalanku begini, terus semuanya itu dipikirkan di dalam hatinya. Nah, ini yang berbahaya. Kita kalau tidak sanggup untuk mengungkap apa yang sebenarnya ada di dalam benaknya, tidak keluar, ini potensi untuk membahayakan diri sendiri itu sangat besar. Gitu. Nah, orang yang mengalami depresi itu kan biasanya berpikirnya sempit. Dia hanya berpikir bahwa dirinya lah yang malang. Tidak bisa membandingkan bagaimana realitas bahwa banyak juga orang yang susah, banyak juga orang yang menderita, tapi fokus pada dirinya. Akhirnya ya semuanya menjadi beban yang begitu berat. Nah, pada orang yang sehat itu memang proses ini harusnya lancar, cepat, dan adekuat. Ya aku pikirlah, misalnya aku mau ke pasar, jalannya ini selesai gitu. Jangan kepikir kok ini sebelah kanan, belok kiri ya. Belok kanan atau belok kiri dulu. Nah itu kadang-kadang itu yang akan menimbulkan hambatan dan gangguan kejiwaan gitu. Nah, kalau interpersonal communication ini memang komunikasi
yang lebih kasat mata ya, nampak bagaimana proses berkomunikasi dalam bisnis, dalam hubungan keluarga, dalam organisasi dan sebagainya. Banyak dipelajari karena ini yang paling mudah sebenarnya. Banyak teori, banyak prinsip-prinsip gitu. Tetapi kalau yang intrapersonal communication itu memang orang-orang yang bersifat klinis, orang-orang yang memang mau mengamati kalau ada anggota keluarga yang mulai diem, menyendiri di kamar, jarang bergaul, nggak banyak bicara. Nah itu hati-hati, mulai harus diperhatikan gitu. Nah sebenarnya interpersonal communication ini pun juga harus didasari oleh intrapersonal communication yang positif, yang baik itu. Jadi kalau misalnya di dalam diri kita sendiri itu intrapersonal relationnya itu negatif, maka biasanya yang keluar, yang terekspresikan di dalam interpersonal relation itu besar kemungkinan juga isinya banyak yang negatif. Nah ini persoalan nih. Banyak kajian tentang emotional intelligence itu semuanya memang mengkaitkan bagaimana isi di dalam intrapersonal relation itu akan berdampak berkaitan dengan interpersonal relationship. Nah, yang berikutnya adalah suprapersonal relation, suprapersonal communication. Nah, ini seperti apa modelnya? Nah, ini ciri khas sebagai individu, sebagai makhluk yang tertinggi di muka bumi ini, bahwa kita semua ini, baik manusia zaman purba, zaman kuno maupun yang sekarang dan modern, itu ada semacam kerinduan untuk bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan penciptanya. Gitu. Kalau dulu itu biasanya karena fasilitas belum banyak dan sebagainya, hidup masih agak primitif, maka orang-orang zaman kuno itu dia mendekat ke pohon besar, berdoa, kemudian berkomunikasi, berrelasi dengan pohon besar, dengan batu besar, dengan sungai yang besar, dengan hutan dan sebagainya. Nah, ini pada prinsipnya dia ingin mendekatkan diri, berkomunikasi. Sebenarnya dia pun merenungkan mengenai hakikatnya. Mengapa saya ini ada di bumi ini? Mengapa kok di sini tidak di tempat lain? Kok kondisinya seperti ini? Nah, orang lain seperti apa? Nah, ini yang menjadi pemikiran, bahan, objek pembicaraan antara individu dengan yang maha besar, yang maha kuasa, penciptanya. Nah, disinilah bentuk suprapersonal relationship. Nah, orang-orang yang kuat dalam keagamaan, dalam religinya, religiositasnya, maka sering sekali mengadakan kontak hubungan suprapersonal relation ini. Dalam bentuk doa, dalam bentuk renungan, mereka mendekatkan dan juga memang sambil memperbaiki dan mungkin juga mohon ampun apa-apa yang setelah dilakukan secara tidak tepat gitu. Nah, inilah kira-kira konteks trilogi relationship. Jadi ada intrapersonal relation, ada interpersonal relation, tapi ada juga supra atau mungkin ultra personal relation. Nah, ini semoga juga bisa kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh, seperti ini adanya. Kita bisa melatih pada anak-anak cucu kita. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.
kalau memang merasa bermanfaat ya mohon bisa di-share, bisa memberikan komentar pada video ini, syukur-syukur subscribe gitu supaya ini juga bisa berkembang video-video ini dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.